Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukrillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, kaum muslimin wal muslimat yang sedang menjalankan puasa Ramadan. Syukur alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir batin dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berjumpa dan melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan pelaksanaan puasa selama bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhir nanti kita akan kembali fitri, kembali kepada manusia yang suci tanpa ada dosa yang melekat pada diri kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada beliau baginda Rasul Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar yang diridhai Allah berupa dinul Islam wal iman. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, puasa adalah salah satu rukun Islam yang harus kita jalankan, karena kita adalah orang yang mukallaf, orang yang terbebani hukum. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesabaran dalam menjalankan puasa ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai bagian dari keutamaan dalam melaksanakan puasa adalah tentunya kita melakukan sahur dan berbuka puasa. Ada sebuah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai bagian dari pedoman kita untuk melakukan sahur, yakni tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Sahurlah kalian semua, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tentunya setiap orang punya batas kemampuan dalam menahan lapar. Oleh karena itu, sahur adalah salah satu hal yang sangat disunahkan bagi umat muslim yang akan menjalani puasa. Tentu yang kita lakukan selama puasa itu adalah hal-hal yang dalam koridor ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaksanaan sahur dan berbuka, tentunya ada waktu-waktu yang sangat disunahkan sebagaimana yang ditentukan oleh para ulama, bahwa ketika kita akan melaksanakan sahur hendaknya adalah diakhirkan, artinya menjelang waktu imsak adalah waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat baik untuk melaksanakan sahur, karena dengan harapan ketika kita masih dalam keadaan yang cukup kenyang, yang mendekati pada waktu imsak itu kita akan dapat melaksanakan puasa, menahan lapar dan haus selama satu hari itu dengan mudah. Dan kemudian untuk melakukan berbuka puasa, maka disegerakan ketika memang sudah jatuh waktunya untuk azan maghrib dan sudah dipastikan itu adalah waktu azan maghrib, maka segeralah untuk berbuka, meminum dan makan yang manis-manis, tapi tentunya tidak berlebihan. Hadirin kaum muslimin, puasa ini pada dasarnya adalah menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan lapar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya puasa itu ada 3 tingkatan sebagaimana yang disampaikan oleh Hujatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali.
bahwa tingkatan orang berpuasa yang pertama adalah shaumul am atau shaumul umum, puasanya orang-orang yang awam. Dia hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menambah pada kesunahan-kesunahan yang lain. Yang dia lakukan hanyalah menahan lapar dan haus tanpa harus melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dalam rangka mendukung proses puasa yang kita lakukan, yakni tadarus, qiyamul lail, memperbanyak sedekah dan seterusnya. Ini puasanya orang yang awam, yang hanya tahu menahan lapar dan haus. Maka tidak heran pada posisi puasa yang demikian ini seolah-olah hanya mengalihkan jadwal makan saja, yang seharusnya 3 kali dijadwal menjadi 2 kali di waktu sahur dan di waktu berbuka puasa, dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik, yang lebih mewah daripada hari-hari biasanya. Tingkatan puasa yang kedua adalah shaumul khusus atau shaumul khos, yakni orang-orang yang menjalankan pada tingkat yang pertama tapi juga didukung dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain. Dia tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan segala anggota tubuhnya untuk berbuat dosa. Matanya dijaga dari berbuat dosa, mulutnya dijaga dari perbuatan dosa, telinganya dan segala anggota tubuhnya. Adapun klasifikasi yang ketiga adalah shaumul khususil khos, atau orang yang paling khusus, bahwa pada tingkatan ini, orang yang berpuasa pada tingkatan ini adalah tidak hanya menjalani pada puasa tingkat pertama dan kedua, tapi dia juga sudah selesai pada dirinya sendiri. Ini adalah titik balik bahwa dunia ini adalah kesementaraan.